justru di era pandemi ini yang mengalami social distancing itu justru pemerintah itu. Ada gap gitu. Gap besar sekali. Gitu. Pemerintah itu yang paling berhasil melakukan social distancing dengan masyarakatnya. Pemerintah nggak perlu keep distancing lah dengan rakyatnya gitu. Harus making it closer gitu. Tentang kartu prakerja ini mungkin Mas Hakim bisa merespon sedikit. Apakah memang ini bisa menjamin kita untuk keluar dari pandemi atau mungkin ada alternatif lain? Ya, terima kasih Mas Nino. Pertama begini, menurut saya kalau kita belajar, kita melihat dari banyak negara, itu kan tidak ada negara yang peran sosial negara itu besar yang tidak memiliki social pressure yang kuat. Dengan kata lain, kalau secara literatur itu, negara-negara sosial demokrat, negara-negara Skandinavia misalnya, atau Inggris ketika dulu ideologi buruhnya kuat, begitu partai buruhnya kuat, itu semua negara itu memiliki social pressure. Kita menyebutnya organisasi buruh yang kuat ya. Jadi karena mengapa? Karena mungkin postulatnya ya, nggak mungkin itu orang yang berkuasa itu dengan baik hati begitu saja, itu kayaknya agak sulit bisa dipercaya begitu, bahwa mereka akan selalu berpikir dan dengan secara tulus kemudian membantu orang lain. Dan saya kira itu terbukti ya di banyak negara. Misalnya Amerika Serikat itu tidak pernah berhasil itu mereformasi industri farmasi mereka, tidak pernah berhasil. Sempat bahkan ketika Obama mau melakukan itu shutdown bahkan government-nya kan gitu. Nah, negara-negara di Skandinavia, Denmark, New Zealand, Finlandia misalnya punya cara pandang yang berbeda sekali itu. Saya kira ada faktor sejauh yang saya tahu misalnya yang paling utama itu adalah social pressure dari kelompok sosial. Nah, di kita problemnya sekarang ini gimana itu social pressure untuk misalnya mengatakan bahwa resep kartu prakerja itu nggak cocok dengan sakitnya gitu. Itu kan luar biasa, itu bulat betul gitu, untuk sampai akhirnya Stafsus itu mundur kan setelah sekian lama itu isu ini kemudian muter-muter begitu, dan akhirnya ada satu tumbalnya kemudian Stafsus mundur ya. Tapi banyak isu yang lain, jadi saya kira antara apa yang dipikirkan oleh pengambil kebijakan dengan apa yang terjadi yang dipikirkan di level bawah, ini gapnya besar sekali. Maka kemudian saya menyebut itu justru di era pandemi ini yang mengalami social distancing itu justru pemerintah itu. Ada gap gitu. Gap besar sekali. Pemerintah itu yang paling berhasil melakukan social distancing dengan masyarakatnya. Karena kalau kita lihat, aspirasi di bawah luar biasa gap-nya gitu. Nah, saya ingin membuat kita mungkin agak sedikit optimis ya dengan situasi ini. Suatu ketika mungkin akhir tahun lalu itu saya presentasi di Taiwan, Mbak Asih. Kemudian tentang solidaritas virtual gitu. Saya cerita bagaimana bahwa solidaritas donasi itu terjadi di Indonesia lewat, waktu itu saya riset tentang website kitabisa.com ya. Dan kemudian bagaimana orang berdonasi itu tanpa melihat background etnis, suku, agama gitu, dan orang sampai ratusan miliar donasi terkumpul. Ada satu pertanyaan yang muncul dari audiens. Loh, kok bisa itu terjadi di Indonesia? Bukannya kalian punya problem, dia bilang, dengan isu agama, dengan isu, kalau kita menyebut isu SARA lah gitu. Kok bisa, ini kan dalam dia membayangkan gitu, Indonesia ini kan terpecah nih antar identitas SARA itu. Kok bisa masyarakat itu menyumbang gitu antar cross border ini? Itu saya bilang itulah salah satu bagian dari kekuatan Indonesia. Indonesia itu di satu sisi kalau kita melihat bagaimana mungkin sistem yang tidak jalan, seakan-akan ini pemerintah seperti ini, negara yang kayaknya mau ambruk begitu.
Tapi kalau kita lihat di level masyarakat seperti sekarang ya, masyarakat itu punya caranya sendiri, kemudian untuk surviving, sekalipun ada korban yang sangat menyakitkan kita semua ya, ada korban yang sampai meninggal karena kelaparan begitu. Tapi setidaknya ya saya lihat di sekitar kita karena nggak boleh keluar ya, itu bagaimana misalnya masyarakat memobilisasi sumber daya yang mereka punya. Setidaknya untuk taking care orang di level RT masing-masing, mengumpulkan uang di level RT. Ada orang kemudian melakukan apa yang mereka lakukan di lingkungan mereka. Saya kira kita semua melihat WA group, ada yang angkatan, ada yang macam-macam gitu ya. Semua hampir trying to do their best gitu untuk supporting others. Nah, karena itu memang kalau kita bicara pada level kebijakan pemerintah, obat terhadap penyakit yang kita derita, itu memang nggak nyambung, tidak klop. Dan itu kadang bisa membuat kita frustrasi juga. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat sumber daya di masyarakat kita, itu luar biasa masyarakat mengelola ini. Saya misalnya, kemarin saya melihat, lagi-lagi saya melihat di situs kitabisa.com, karena itu paling mudah dipelajari lewat rumah ya, karena ada datanya begitu. Untuk COVID ini saja, itu ada kampanye 100 lebih kampanye yang berhasil mengumpulkan dana dalam kurun berapa 4 minggu katakanlah gitu, itu 80 miliar dana yang hanya kampanye yang terkait dengan COVID saja. Itu 80 miliar dana termobilisasi. Saya tracking data semalam gitu ya terakhir itu. Dahsyat sekali. Dan itu yang recorded ya di kitabisa.com. Belum lagi kalau kita bicara mobilisasi di tingkat masyarakat yang voluntarism berdasarkan komunitas itu besar sekali dananya. Jadi kalau idealnya memang itu sejalan dengan pemerintah dengan resources, misalnya tadi dana 405 triliun itu kalau bisa dialokasikan secara lebih tepat pada pertama pemenuhan kebutuhan pangan itu katakanlah dalam 4 minggu ini itu udah luar biasa. Saya melihat kebahagiaan orang-orang yang dapat dana bantuan itu dari pemerintah itu saya kira nggak harus terlalu besar ya. Saya ada kantor saya yang membagikan setiap hari membagikan nasi bungkus ya di bundaran UGM itu. Itu orang-orang yang dengan muka yang begitu bahagia itu menerima nasi bungkus itu. Nah, menurut saya kita punya karakter masyarakat voluntarism yang begitu kuat. Itu modal sosial kita yang luar biasa begitu. Dan itu membuat energi kita masih tersimpan untuk melihat ke depan ini secara positif gitu. Nah, tapi yang penting juga adalah pemerintah itu mestinya segeralah membuat jarak sosial yang semakin jauh ini antara arah pemerintah dengan rakyat ini itu didekatkan lah ini jarak sosialnya itu pemerintah itu. Pemerintah nggak perlu keep distancing lah dengan rakyatnya gitu. Harus making it closer gitu.